Apa sih indera pendengaran? Yuk kita bahas. Indera pendengaran atau telinga adalah indera yang digunakan untuk mendengar gelombang bunyi. Indera ini berfungsi sebagai indera pendengar yang mampu mendeteksi gelombang bunyi atau suara serta berperan penting dalam keseimbangan dan menentukan posisi tubuh. Selanjutnya, struktur pendengaran. Struktur telinga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, bagian luar. Yang kedua, bagian tengah. Dan yang ketiga, bagian dalam. Mari kita bahas satu persatu. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar berfungsi menangkap dan menyalurkan gelombang bunyi ke telinga tengah. Telinga bagian luar terdiri dari 1. Pina atau auricula, 2. Kanal auditori eksternal atau meatus, 3. Membran timpani atau gendang telinga. Pina atau auricula berbentuk daun telinga yang menangkap gelombang bunyi dari luar. Kanal auditori eksternal atau meatus, saluran telinga sepanjang kurang lebih 2,5 cm, menyalurkan gelombang bunyi ke gendang telinga. Membran timpani atau gendang telinga, pembatas antara telinga luar dan tengah, bergetar saat terkena bunyi, meneruskan getaran ke telinga tengah. Bisa kita lihat bagian-bagian tersebut pada gambar di samping. Selanjutnya, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah adalah rongga berisi udara yang terletak di dalam ruang temporal. Telinga bagian tengah terdiri dari 1. Tabung eustachius atau auditori, dan ossicle auditori atau tulang pendengaran. 1. Tabung eustachius menghubungkan telinga tengah dengan faring atau tekak, berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani atau gendang telinga. Biasanya tertutup tetapi dapat terbuka saat menguap, mengunyah, atau menelan. Bisa kita lihat pada tanda panah tersebut. 2. Ossicle auditori terdiri dari 3 tulang kecil. Yang pertama, malleus atau martil, 2 atau landasan, 3 stapes atau sanggurdi. Ketiga tulang ini berfungsi meneruskan getaran dari gendang telinga ke jendela oval atau tingkap oval pada telinga bagian dalam. Nah, yang terakhir ada telinga bagian dalam atau telinga bagian belakang. Telinga bagian dalam berfungsi mengubah getaran bunyi menjadi impuls saraf dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Telinga bagian dalam terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada kanalis semisirkularis atau salur setengah lingkaran. Terdiri dari 3 saluran yang saling tegak lurus dan berfungsi mendeteksi gerakan kepala dan menjaga keseimbangan tubuh. Kedua, vestibulum atau utrikel dan sulcus. Utrikel dan sulcus mendeteksi posisi kepala terhadap gravitasi dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Ketiga, koklea atau rumah siput, berbentuk seperti rumah siput, berisikan sel rambut atau organ corti yang berfungsi mengubah getaran bunyi menjadi impuls saraf. Dan yang keempat ada saraf pendengaran, yang berfungsi untuk meneruskan impuls saraf dari koklea ke otak. Otak kemudian menafsirkan impuls tersebut sebagai bunyi. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat struktur lengkap telinga. Pada bagian luar terdapat pina atau auricula, kanal auditori, dan yang terakhir ada membran timpani. Pada bagian tengah kita bisa melihat tulang pendengaran atau ossicle yang terbagi menjadi malleus, infus, dan stapes, dan terdapat tabung eustachius. Dan pada bagian dalam kita bisa melihat kanalis semisirkularis, vestibulum atau utrikel dan sulcus, koklea atau rumah siput, dan yang terakhir ada saraf pendengaran. Nah, selanjutnya kita bahas indera penciuman atau hidung. Indera pembau atau hidung. Hidung atau nasal sebagai indera pembau atau penciuman memiliki komereseptor olfaktor yang berfungsi menerima
Rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Kemoreseptor olfaktori merupakan neuron khusus yang terletak pada epitelium olfaktori di langit-langit rongga hidung. Epitelium olfaktori mengandung sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Sel olfaktori berupa neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus atau silisia yang menonjol ke dalam nukleus di dalam rongga hidung. Mekanisme menghidup. Gas masuk ke hidung, kemudian larut pada selaput mukosa, merangsang silia sel reseptor, kemudian rangsangan tersebut diteruskan ke otak untuk diolah. Setelah proses tersebut, jenis bau dapat kita ketahui. Gangguan indera pembau. Hiposmia atau indera penciuman kurang mampu mencium bau, dan anosmia atau indera penciuman sama sekali tidak dapat mencium bau. Dapat disebabkan oleh tersumbatnya rongga hidung, misalnya akibat polip, pilek, atau humor. Hiposmia dan anosmia berpotensi mengakibatkan gangguan pada indera pengecap lidah sehingga seseorang menjadi kurang berselera makan. Kedua ada hiporosmia. Gangguan hiporosmia adalah gangguan indera pembau di mana seseorang menjadi lebih peka terhadap bau-bauan dibanding orang normal. Contoh dari gangguan ini yaitu kemampuan untuk mengenali bau parfum seseorang dari jarak jauh, bahkan sebelum orangnya terlihat. Penyebab dari gangguan ini biasanya sakit kepala atau migrain, penyakit Addison, pengaruh obat-obatan tertentu, perubahan hormon misalnya saat hamil. Yang ketiga ada sinuitis. Sinuitis adalah radang pada tulang-tulang tengkorak di sekitar hidung yang berongga dan berisi udara. Rongga ini disebut sinus. Gejala utama dari sinus yaitu sering batuk dan pilek berkepanjangan, nyeri di area wajah, hidung tersumbat, ingus kental berwarna kuning atau hijau. Dan yang terakhir adalah polip. Polip adalah pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan menyebabkan pengeluaran banyak cairan atau lendir. Polip berkaitan dengan penyakit THT seperti alergi, inflamasi mukosa, asma, infeksi, dan radang. Dampak dari polip yaitu menyumbat rongga hidung. Dari sumbatan rongga hidung ini bisa menyebabkan hiposmia atau anosmia karena udara molekul bau terhalang masuk ke epitel olfaktori. Sekian penjelasan dari kami. Thank you for watching. Bye-bye.